Shalom teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya Filippo akan menyampaikan sebuah renungan pagi. Tetapi sebelum saya menyampaikan sebuah renungan pagi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas karena kasih dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan. Di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh kembali bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Bapa, ini semua karena-Mu. Bapa, sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, berikan kami pengertian untuk dapat memahami sabda-Mu. Dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Teman-teman, tema renungan pada pagi hari ini adalah perhatikan peringatan Tuhan. Renungan pada pagi hari ini akan diambil dari Kejadian pasal 19 ayat 23 sampai 25 dan ayat 29. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Dalam Kejadian ayat 19 pasal 23 sampai 25 dan 29 ini, kita akan membaca peristiwa pemusnahan yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Abraham sebelumnya bersyafaat kepada Tuhan agar apabila ada 10 orang yang benar di Sodom, Tuhan tidak akan menimpakan murkanya pada kota itu. Tetapi sayangnya orang yang benar tidak di sana tidak lebih dari 4 orang, yaitu Lot, istrinya, dan kedua anak mereka yang dianggap atau dihitungkan sebagai orang-orang yang benar. Nah, teman-teman, pada saat ini tuh banyak orang yang tidak lagi peduli dengan Tuhan, seperti menjadi som-som kuku, kompromi dengan dosa, meninggalkan kasih, dan hidup menuruti hawa nafsunya sendiri. Sekalipun berbagai peristiwa bencana dan malapetaka terus terjadi pada mereka, hal itu tidak akan membuat mereka menjadi bertobat, tetapi mereka bakal tetap dalam kedegilan hati mereka. Nah, teman-teman, sekarang ini tuh banyak berbagai dosa yang sedang berkembang di dunia ini, seperti ateisme, antikristus yang semakin meningkat jumlahnya. Jadi ini itu sebagai warning sekaligus pertanda yang jelas bahwa kita sedang berada di masa yang sedang berakhir. Teman-teman yang terkasih, kita semua harus menyadari bahwa bumi yang kita tinggali pada saat ini itu bagaikan Sodom dan Gomora. Dan ini semua perlu kita sikapi dengan doa syafaat dan menjaga hidup kita agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan, agar seperti Abraham, agar murka Tuhan dijauhkan dan banyak orang diselamatkan. Teman-teman, pesan firman Tuhan kali ini buat kita yaitu tetaplah hidup kudus dan benar, setialah kepada Tuhan sampai akhir. Sekalipun seluruh dunia ini berjalan membelakangi Tuhan, marilah kita tetap maju dengan terus berlari kepada tujuan yang kekal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang menegur kami semua, mengingatkan kami bahwa kami semua yang hidup pada sekarang ini di masa yang sedang berakhir, seperti pada zaman Sodom dan Gomora, di mana banyak orang yang hidup dalam dosa dan tidak akan berkenan kepada Tuhan.
Tolong kami Bapa, agar kami tetap setia, percaya, dan beriman kepadamu. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.